Halo, perkenalkan kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil analisis tingkat likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas sebagai alat penilaian kinerja keuangan PT Mega Power Makmur Tbk. Kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Ainur Rohma Julista, Apriliana, Dian Pratikasari, Harlin Febrian, Jiniliana, dan Windy. Yang pertama ada latar belakang, di mana tantangan dan urgensi kinerja keuangan sektor energi. Yang pertama ada peran vital dan tantangan sektor, yaitu industri energi dan infrastruktur itu merupakan motor utama perekonomian nasional. Namun pelaku usaha seringkali menghadapi tantangan struktural berat seperti dinamika regulasi, fluktuasi nilai tukar, dan biaya investasi awal yang tinggi. Yang kedua ada kunci keberlanjutannya usaha, di mana untuk bertahan dan tumbuh, perusahaan itu nggak hanya membutuhkan keunggulan operasional, tapi juga butuh tata kelola keuangan yang kokoh dan adaptif terhadap perubahan makroekonomi. Selanjutnya ada pentingnya kinerja keuangan, di mana laporan keuangan dan analisis rasio, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas, merupakan instrumen utama untuk mengevaluasi kesehatan finansial. Kinerja keuangan yang sehat itu mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola risiko dan strategi bisnis, sekaligus juga menjadi daya tarik utama bagi investor untuk meningkatkan nilai perusahaan. Yang terakhir itu ada potensi dan realitas di Indonesia. Indonesia itu kaya akan sumber daya energi, termasuk yang energi terbaru, dan memiliki lapangan pekerjaan yang cukup besar. Namun potensi ini harus didukung oleh kinerja keuangan perusahaannya juga yang kuat, agar sektor energi dapat menjadi fondasi ekonomi yang berkelanjutan. Di sini ada evaluasi kinerja keuangan yang komprehensif menjadi syarat mutlak bagi perusahaan energi di Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian makroekonomi dan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Selanjutnya untuk rumusan dan tujuan masalah akan dilanjutkan oleh Ainur. Rumusan dan tujuan masalah. Rumusannya bagaimana tingkat likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas PT Mega Power Makmur Tbk periode 2022 sampai 2024, mengevaluasi kinerja likuiditas, current ratio, dan quick ratio MPOW periode 2022 sampai 2024, mengevaluasi kinerja solvabilitas, debt to asset ratio, dan debit to equity ratio MPOW periode 2022 sampai 2024, dan mengevaluasi kinerja profitabilitas, return on asset, dan return on equity MPOW periode 2022 sampai 2024. Manfaat penelitian. 1. Evaluasi efektivitas pengelolaan keuangan, informasi kesehatan finansial perusahaan, tambahan referensi analisis rasio keuangan. Bagi manajemen, bahan pertimbangan restruktur ulang. Bagi investor, dasar pengambilan keputusan. Bagi akademis, pengembangan ilmu di bidang manajemen keuangan. Metode penelitian. Aspek jenis penelitian berdeskriptif kuantitatif. Objek penelitian PT Mega Power Makmur Tbk. Jenis data, data sekunder, neraca, dan laba rugi. Sumber data laporan keuangan dari BEI periode 2022 sampai 2024. Teknik analisis, perhitungan rasio, tabel time series, dan interpretasi tren.
Analisis likuiditas. Kondisi kurang baik dan beresiko tinggi. Temuan utama current ratio dan quick ratio standar ideal. Current ratio ideal kurang lebih 200%, MPOW hanya 28%. Quick ratio ideal kurang lebih 100%, MPOW hanya 27%. Peningkatan 2024 dari 23% ke 28%. Bukan karena aset lancar meningkat, malah turun, tapi karena utang lancar dilunasi dari 52,13 juta sampai 41,63 juta. Resiko arus kas operasi kemungkinan negatif berpotensi technical insolvency, gagal bayar jangka pendek. Selanjutnya akan dibacakan April. Selanjutnya ada analisis solvabilitas PT Mega Power Pakmur Tbk. Temuan utamanya yang pertama ada penurunan DAR dari 38% ke 33% ke 27%. Hanya 27% aset yang dibiayai utang di tahun 2024. Semakin kecil risiko bagi kreditur. Yang kedua ada penurunan DAR dari 62% menjadi 49% menjadi 37%. Utang terhadap modal sendiri semakin rendah, sinyal positif bagi kreditur. Kesimpulannya, manajemen berhasil melakukan deleveraging, ketergantungan pada pembiayaan eksternal menurun, ketahanan finansial jangka panjang membaik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian. Selanjutnya ada analisis profitabilitas di tahun 2022, ROA minus 0,05 dan ROE-nya 0,09. Lalu di 2023 di ROA-nya di 0,02 dan ROE-nya 0,03. Di 2024 ROA-nya minus 0,02 dan di ROE-nya minus 0,03. Keterangannya di sini 2022 ROA-nya 5%, lalu ROE-nya di 9%. Lalu di 2023 ROA-nya 2% dan ROE-nya di 3%. Lalu di 2024 ROA-nya ada di 2%, lalu ROE-nya ada di 3%. Konsisten negatif, tidak pernah untung. Lalu ada ringkasan kinerja keuangan di tahun 2022-2024. Likuiditasnya di 2022 ada 24%, lalu di 2023 ada 23%, di 2024 ada 28%, kondisinya buruk. Lalu likuiditasnya di 2022 ada 23%, di 2023 ada 22%, di 2024 ada 27%, kondisinya buruk. Lalu solvabilitasnya di DAR itu 38% di tahun 2022, lalu dia meningkat lagi di tahun 2023 di 33%, lalu dia turun di tahun 2024 menjadi 27%, membaik. Solvabilitas di DAR-nya di 2022 62%, 2023 49%, lalu di 2024 menurun, dikatakan membaik. Lalu profitabilitasnya di ROA-nya minus 5% di 2022, lalu di 2023 minus 2%, lalu di 2024 minus 2% negatif, dan profitabilitas di 2000 profitabilitas ROE-nya di 2022 minus 9%, 2023 minus 3%, lalu di 2024 minus 3% negatif. Implikasi hasil penelitian, trade-off solvabilitas dan likuiditas. Perbaikan solvabilitas, lalu pelunasan hutang menggunakan kas,
Lalu aset lancar terkuras, likuiditasnya memburuk, kerugian operasional, arus kas semakin negatif, dan memiliki resiko bangkrut. Terjadi vicious circle atau siklus tidak menguntungkan. Rekomendasi manajemen strategis untuk PT Megapower Makmur Tbk. Restrukturisasi utang jangka pendek, negosiasi konversi utang lancar menjadi utang jangka panjang. Yang kedua, kurangi tekanan likuiditas harian. Yang ketiga, perbaiki current ratio dan quick ratio. Yang kedua, evaluasi efisiensi biaya operasional. Yang pertama, audit internal struktur biaya. Yang kedua, kurangi pengeluaran tidak produktif. Dan yang ketiga, optimalkan pemanfaatan aset energi. Yang ketiga, fokus pemulihan profitabilitas. Itu tingkatkan gross profit margin atau GPM. Yang kedua, tekan operating expense ratio atau OER. Yang ketiga, kejar ROA dan ROE positif. Oke, pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan PT Mega Power Makmur Tbk selama periode 2022 hingga 2024 masih menghadapi beberapa tantangan. Dari sisi likuiditas ini, nilai current ratio-nya sebesar 28% dan quick ratio-nya sebesar 27% pada tahun 2024. Masih jauh di bawah standar ideal. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang rendah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, sehingga risiko kesulitan pembayaran masih cukup tinggi. Namun dari solvabilitas perusahaan menunjukkan perkembangan yang positif, debt to asset ratio turun menjadi 27% dan debt to equity ratio menjadi 37% pada tahun 2024. Ini berarti ketergantungan perusahaan terhadap utang semakin berkurang dan struktur modal menjadi lebih sehat. Sementara itu, dari sisi profitabilitas, perusahaan masih mengalami kerugian. Nilai ROA-nya sebesar minus 2% dan ROE-nya sebesar minus 3%, menunjukkan bahwa aset maupun modal belum mampu menghasilkan laba secara optimal. Kondisi ini telah berlangsung secara konsisten sejak tahun 2022, yang mengindikasikan bahwa biaya operasional masih lebih besar dibandingkan pendapatan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa meskipun solvabilitas mengalami perbaikan, kondisi likuiditas dan profitabilitas masih menjadi perhatian utama. Perbaikan struktur utang belum diikuti dengan peningkatan kemampuan menghasilkan laba maupun memenuhi kewajiban jangka pendek. Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Restrukturisasi utang lancar jangka pendek, jangka panjang. Yang kedua yaitu efisiensi biaya operasional total. Yang ketiga, optimalkan aset energi yang dimiliki. Yang keempat, kejar profitabilitas positif untuk manajemen MPOW-nya. Yang kedua itu untuk peneliti selanjutnya. Yang pertama, perpanjang periode pengamatan. Yang kedua, tambahkan rasio aktivitas. Yang ketiga, tambahkan rasio aktivitasnya lagi. Yang keempat, gunakan Altman Jet Score untuk deteksi kebangkrutan. Oke, cukup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.